Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Novan Prasetyo. Dan hari ini nas yang akan menjadi dasar perenungan saya bawakan adalah dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Karena ayat ini cukup pendek, jadi saya akan bacakan secara menyeluruh Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 24 demikian. Judul atau perikop pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami yang supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada penutup maka ada pembuka. Ada awal maka ada akhir. Dalam nas hari ini adalah nas akhir dari kitab Efesus, dan saya akan membawakan kita dalam renungan di bagian penutup. Sebenarnya bagian penutup bisa dikatakan adalah kesimpulan atau bisa saja dikatakan juga hanya sekedar kalimat perpisahan, bahwa sebenarnya Rasul Paulus sudah usai menyampaikan inti dari surat Efesus dan disampaikan dalam penutup. Namun Bapak Ibu Saudara, berkaca dari firman Tuhan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai 24 ini, di mana Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus yang pada saat itu mayoritas Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Maka karena mereka adalah orang-orang yang non-Yahudi, mereka tentu tidak mengerti apa itu Taurat Tuhan. Mereka tidak tahu apa itu Alkitab dalam perjanjian lama. Yang mereka tahu bahwa Injil itu disampaikan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, dengan pelayanan yang tentunya di mana Rasul Paulus konteks nas ini menulis surat teras kepada jemaat di Efesus adalah ketika dia dipenjara pada tahun sekitar 61 atau 62 Masehi, Bapak Ibu Saudara. Dan ini ia lakukan karena dia peduli kepada jemaat yang pada saat itu dia hendak hampiri, namun dia tidak berdaya karena dia di penjara, Bapak Ibu Saudara. Maka dia dengan cara menitipkannya dengan rekan sekerja atau menyertai supaya surat ini sampai, yaitu bernama Tikhikus, yang bisa kita baca demikian tadi Bapak Ibu Saudara. Dan melewati Tikhikus sendiri, maka surat ini disampaikan kepada jemaat Efesus. Sebagai jemaat yang tentunya bukan Yahudi, Kristen awam biasa yang baru percaya kepada Tuhan, maka dia harus dikuatkan imannya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka adalah domba kepunyaan Tuhan yang harus tetap dibina supaya dia tidak mudah keluar dari kandangnya. Oleh sebab itu penginjilan Bapak Ibu Saudara tidak cukup hanya sekedar menyampaikan siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita sebagai umat percaya ketika percaya harus dibina iman untuk tetap kokoh, untuk tetap teguh, untuk tetap bisa percaya Tuhan sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa tujuan Efesus atau surat ini ditulis seperti yang saya katakan tadi, bahwa iman jemaat itu harus dikuatkan karena mereka adalah orang-orang yang tentunya pada konteks zaman saat itu Bapak Ibu Saudara, untuk mencari kitab suci itu tidak ada. Untuk mencari orang yang membina atau menyampaikan tentang kebenaran atau membina mereka dalam iman di dalam kitab suci juga tidak ada. Maka Bapak Ibu Saudara, saat itu adalah inisiatif pribadi sebagai orang percaya, dia harus mencari kebenaran itu dengan haus. Ketika surat ini dituliskan, maka kita tahu bahwa melewati surat ini tujuan Allah yang mulia dalam Kristus itu tersampaikan. Kita memahami bahwa berita pokok dari Injil itu tersampaikan.
maka orang yang percaya akan memperoleh hak istimewa Bapak Ibu Saudara, diberikan Tuhan secara luar biasa bagi jemaat saat itu. Karena mereka setia untuk mendengarkan Injil, maka mereka dipelihara dalam iman. Pengajaran lainnya Bapak Ibu Saudara berkenaan dengan nas penutup dalam surat Efesus ini adalah di mana orang-orang saat konteks masa itu adalah orang-orang yang menerima Kristus. Ketika menerima Kristus, maka mereka juga harus betul-betul beriman dengan tangguh. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Jemaat mula-mula adalah jemaat yang baru mengenal, baru mengimani kepercayaan kepada Kristus. Dan sesuatu yang baru itu tentunya tidak mudah untuk diterima di kalangan umum Bapak Ibu Saudara. Ketika itu ada dan dilihat oleh orang banyak yang pada saat itu mayoritas belum menjadi Kristen, maka mereka sebagai orang percaya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, bahkan ancaman nyawa sekalipun Bapak Ibu akan mereka terima. Dan kalau kita melihat dan menilik sejarah, bahwa jemaat mula-mula atau orang-orang Kristen yang baru percaya itu adalah orang-orang Kristen yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara tidak hidup dengan nyaman. Karena ada banyak tantangan yang mereka alami berkenaan dengan aniaya, berkenaan dengan sengsara, berkenaan dengan kesulitan. Namun satu hal yang perlu kita pelajari dengan iman mereka jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara adalah ketika mereka sebagai umat percaya sudah percaya kepada Kristus, kesulitan yang mereka alami itu tidak membuat mereka meninggalkan iman mereka. Aniaya sekalipun, bahkan maut yang mereka harus hadapi dengan aniaya, mereka tidak takut. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus yang adalah Tuhan yang mereka imani adalah Kristus yang sudah menaungi mereka sehingga memberikan kekuatan dasar yang kokoh untuk memperoleh hidup kekekalan. Memang mereka adalah sebagai orang percaya, Anda dan saya adalah orang-orang yang hidup sementara, tapi ketika kita beriman kepada Kristus yang adalah kekal itu, maka kita tidak akan takut setelah kita sudah tiada di dunia ini. Itulah iman yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh jemaat dalam konteks ini adalah jemaat di Efesus yang memang tentunya diharapkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini dari dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita pelajari dari nas ini. Yang pertama adalah pelajari bahwa pada saat konteks zaman itu untuk menyampaikan kebenaran melalui surat ini harus dititip melewati orang ini, orang itu dan sebagainya yang harus dipercayai. Sekarang Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan ada banyak media yang juga menjadi perantara untuk kita boleh mendengarkan firman. Jadi kita harus haus seperti jemaat mula-mula, walaupun hanya dititipkan melalui surat, mereka tetap mencari kebenaran. Sekarang kebenaran itu terbuka di mana-mana, secara khusus melewati firman Tuhan yang bisa disampaikan melalui virtual hari ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kesulitan akan dihadapi, tapi jangan takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang memelihara. Ini dalam Mazmur. Sehingga kita pun tetap boleh beriman kepada Tuhan dan setia kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan memampukan kita dan senantiasa memelihara kita dalam iman, dalam kondisi dan situasi apapun itu, secara khusus konteks yang sekarang. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu ya Allah kami dalam surga. Kami bersyukur untuk kali kesempatan ini sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami umat-Mu yang sudah mendengarkan sabda firman-Mu ini. Beri kami kekuatan, beri kami pemeliharaan-Mu, sehingga kami setia dengan iman yang kokoh kepada Engkau di tengah segala macam tantangan kehidupan, kesulitan kehidupan, bahkan pandemi yang saat ini merajalela sampai juga boleh mengakibatkan wilayah kami terdampak dengan begitu luar biasa. Mendengar kabar orang-orang ada yang positif, mendengar kabar ada orang-orang yang meninggal, mendengar ada berbagai macam pergumulan dan ketakutan, kekhawatiran. Kami percaya sebagaimana Engkau sudah menyatakan
bahwa kami tidak akan takut bahaya dalam lembah kekelaman sekalipun, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin dan memelihara kami. Itulah iman kami, pelihara kami, dan beri kami bijaksana untuk boleh hidup dalam keadaan apapun kondisi saat ini yang sedang terjadi, dan pakailah kami agar selalu boleh menjadi berkat di mana kami berada. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, sehat, Tuhan memberkati.